Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Les Bumi, di kesempatan kali ini kita bertemu lagi podcast Les Bumi Kencong. Di kesempatan kali ini kita ingin membicarakan, menyampaikan dan bisa mendiskusikan terkait masalah PCNU Kencong. Lembaga PCNU Kencong itu adalah sebuah lembaga yang sangat unik dan istimewa karena biasanya cabang itu adalah tingkat kabupaten, khusus di Kencong bukan di tingkat kabupaten. Jadi PCNU Kencong itu terdiri dari 5 majelis wakil cabang, yaitu Puger, Gomomas, Kencong, Jombang, dan Kumbulsari. Di kesempatan kali ini kita bertemu dengan senior kita, sahabat kita, Bapak Rohim. Bapak Rohim tersebut menginisiasi dan membuat sebuah tulisan yang membahas tentang sejarah berdirinya PCNU Kencong. Nah, keistimewaan itu akan kita ulik mulai dari berdirinya, prosesnya, dan hal-hal yang menarik kita bicarakan ketika PCNU Kencong itu berlangsung sampai hari ini. Bapak Rohim, Ya, selamat datang. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun kabar ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi saya pernah lihat salah satu postingan ya dari teman saya. Beliau membuat story tentang buku sejarah NU Kencong, dan di situ mulai saya ada penasaran. Biasanya PCNU Kencong, biasanya PCNU atau PCNU yang lain, belum pernah saya melihat ada sejarah berdirinya. Belum pernah, karena ya mungkin ada hal lain, akhirnya Kencong dibuat menjadi sebuah buku. Mungkin bisa dijelaskan kok kepikiran tiba-tiba membuat sebuah sejarah itu. Oke, terima kasih. Kalau tadi dikatakan bahwa ada keunikan-keunikan, memang betul di Kencong itu bukan termasuk kabupaten, tapi hanya sebuah kecamatan. Kalau dulu itu merupakan pembantu bupati atau kawedanan. Ada beberapa cabang yang memang bukan kabupaten, salah satunya ada di Probolinggo yaitu Kota Keraksaan, ada lagi di Pasuruan yaitu Bangil, ada di Madura, ada Masalembu, ada Lasem, dan mungkin ada beberapa di tempat lain. Itu satu angkatan berdirinya? Kalau berdirinya insya Allah Kencong, Bangil, Keraksaan itu lebih dulu Kencong. Karena Kencong itu secara ini ya, ada unen-unen ya, unen-unen orang Jawa dulu itu lek golek dunyo ngetano, lek golek ilmu ngulono. Kalau mau cari harta benda itu berangkatlah ke timur. Kalau mau mencari ilmu berangkatlah ke barat. Tapi itu dulu. Kalau sekarang gak ke barat, gak ke timur, gak ke utara, gak ke selatan. Kalau cari ilmu, cari harta pun kemana saja kita kan bisa. Sehingga pada tahun-tahun itu ada beberapa tahapan-tahapan orang-orang barat. Orang barat itu bukan berarti dari barat sana, tapi dari wilayah-wilayah Jawa yang bagian tengah, bagian barat dan sebagainya. Bagian baratnya Jember lah. Itu berduyun-duyun datang ke Jember. Itu dimulai ketika pasca perang Diponegoro. Jadi perang Diponegoro itu tahun 1830 kan berakhir. Nah, pasukannya itu menyebar ke seluruh Jawa. Di antaranya itu ada yang ke Jember. Ya, yang ke Jember itu kita bisa lihat sejarahnya itu di Embagorjo itu setiap rumah dulu, sekarang juga masih ada, itu pasti jauh dari jalan. Nah, itu menunjukkan bahwa menjauh dari kejaran orang-orang Belanda. Kemudian ada pembukaan perkebunan di Jember tahun sekitar 1850-an. Itu dibuka perkebunan Jember, sehingga banyak orang berduyun-duyun ke Jember
ya seperti itu, lah golek dunyo Ya. ke timur, golek ilmu ke barat. Kemudian ada lagi gelombang berikutnya yaitu ketika Gunung Kelut meletus tahun 1901, 1917 atau 19. Itu sehingga banyak orang yang datang ke Jember mengungsi sekaligus ya mencari pekerjaan. Dan juga ada ketika dibuka perkebunan, rel kereta api dari Rambi ke Lumajang itu kan melewati Kencong, sehingga banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk bekerja di perusahaan itu. Perkebunan tebu. Perkebunan tebu, perkebunan tembakau dan sebagainya. Nah, dari itu maka terbentuklah komunitas-komunitas. Nah, di tahun 1929 lah komunitas santri yang datang ke Jember, datang ke Kencong itu membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah pengajian namanya pengajian Nahdlatul. Karena didirikan oleh orang-orang yang santri yang kebetulan mereka santri-santri dari kiai-kiai ulama-ulama yang mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi memang di Kencong uniknya itu berdiri, tapi NU Kencong berdiri tidak di bawah pengurusan yang di atasnya. Biasanya kan pengurus cabang, pusat, PBNU, HBNU kalau dulu ya, Hizbut Nahdlatul Ulama itu baru membentuk wilayah, membentuk cabang, terus MBC, terus sampai ranting. Tapi di Kencong yang berdiri itu kering dulu namanya kering. Ranting kering NU Kencong. Tapi tidak di bawah MBC Kencong, tidak di bawah cabang Jember dan sebagainya. Di Jember belum ada. Walaupun komunitas santri, komunitas kiai itu sudah ada di Jember. Termasuk Mbah Sidik dan anak turunannya itu kan sudah tinggal di Jember. Tapi belum terbentuk sebuah Jamiyah atau kring NU. Saya sangat unik ada ranting NU yang sudah berdiri tapi belum ada kepengurusan di atasnya. Secara legal mungkin masih ya hanya bentuk pengajian. Pengajian-pengajian yang anggotanya ya anggota-anggota NU, santri-santri yang memang datang dari berbagai kelompok yang dari barat tadi. Gitu. Ya akhirnya dengan adanya banyak sekali orang yang berlalu lalang di wilayah Kencong Jember ya akhirnya ngurumpel terus bentuk komunitas itu bentuk pengajian karena santri kan ngaji untuk pengajian dan itu dipimpin oleh Kiai Zaini Dahlan. Kiai Zaini Dahlan itu salah satu kiai yang masih punya darah kiai dari pondok Kiai Mas Kumambang, pondok Mas Kumambang Gresik ya. Gitu. Nah, yang menginisiatori yang menginisiasi dari berdirinya kring NU tadi. Bersama kiai-kiai yang ada di wilayah Kencong ini, termasuk Kiai Solihi yang ditunjuk sebagai Rois Suriahnya. Rois Suriah Kiai Solihi itu konon tempat tinggalnya itu di Langgar Wakaf yang ada di dekat kantor Telkom itu. Jadi Pondok Asunia utara, ada Telkom kan. Ya. Nah, di sampingnya Telkom kan ada musola Langgar Wakaf kan. Ya, Langgar Wakaf. Nah, disitulah Kiai Solihi itu tinggal di sebelah utaranya. Gitu. Kalau Ansor masih ke utara, di utara itu ada musola atau langgar, itu dulu namanya ada pengajian Budi AC yang sampai sekarang itu masih ada. Itu tahun 1935 kalau Ansor. Kalau NU-nya tahun 1929. Berarti kring itu terbentuk tapi masih hanya kring aja kring, hanya ranting saja. Enggak ada Fatayat Muslim. Belum ada. Belum ada itu ya. Fatayat itu malah kan tahun 50-an, Muslimat tahun 46 dan sebagainya. Ansor tahun 34. Itu hanya masih kring NU. Itu belum ada yang badan otonomnya itu belum ada. Itu memang kalau dari penjelasan zaman apa itu sebuah kebutuhan untuk membuat itu atau memang ada instruksi dari Hasyim Asy'ari atau kiai lain? Kalau instruksi insya Allah belum ada, cuma itu hanya kesadaran dari warga NU. Bukan makanya kesadaran para santri yang ada, karena mungkin saudara-saudaranya yang ada di tempat asalnya itu seperti Kiai Zaini Dahlan kan masih kalau nggak salah keponakan dari Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih Mas Kumambang itu wakil Rois Am HBNU ketika Rois Amnya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, karena masih keponakannya ketika datang ke wilayah Kencong, nah mungkin
jiwa Jiwanya santri ini, yang saudaranya atau Pak D atau Pak L-nya itu adalah rois, wakil rois am. Mungkin jiwa untuk mendirikan NU itu tinggi, sehingga mengajak kiai-kiai yang ada untuk membentuk komunitas pengajian anak Nahdlatul itu tadi, itu di wilayah sini. Ya termasuk itu berdirinya PCNU Kencong juga berarti berawal dari spirit ya, bukan berawal dari kebutuhan. Ini kok ada yang berkumpul tapi kok nggak diwadah gitu, nggak dinamai kan, mungkin akhirnya terbentuklah dari dasar spirit. Nah, dari semangat tadi Ya, lah. semangat Warga, semangat para santri untuk membentuk komunitas atau berjamaah pengajian. Baru resmi secara organisasi itu tahun 34 ya. Ya, ini kok berarti sudah secara formal Secara itu formal Pak, tapi masih belum berbentuk cabang. Oh gitu. Menurut saya pernah berdialog dengan salah satu wakil sekretaris ANO ya. ANO itu Ansor Nahdlatul Ulama tahun 40-an, namanya Pak Misnari atau Pak Rosid namanya. Itu setelah itu tahun 34-an itu di Jember sudah berdiri. Sehingga NU Kencong itu masuk di dalam bagian dari PCNU Jember. Lah, tapi ya sampai sekarang lah NU Kencong itu kan paling semangat berkegiatan. Iya. Kegiatan gak ono enteke lah, wis unda ansornya fatayat muslimat. Sehingga ketika mendatangkan dari pengurus Jember itu kewalahan. Yang Mahfud itu konon kewalahan untuk mendatangi acara ini di Kencong. Itu tahun 34 ketika Rois Suryanya sudah Kiai Haji Syarif ya, Kiai Syarif itu yang ada MI Mias itu. Itu dan ketua NU-nya sudah Kiai Thohir Syarif. Itu tahun 34. Nah, itu saking semangatnya di NU Kencong sehingga disarankan untuk membentuk sebuah pengurusan cabang sendiri, HBSTO. Nah, itu berdiri pada tanggal 21 September 1937. Itu ada di bukunya Yesadid, itu tertulis bahwa tahun 1937 21 September itu merupakan berdirinya PCNU Kencong dengan Rois Suryahnya itu waktu itu Kiai Abdul Khalik Pondok As-Sufiyah dan ketua Tanfidianya masih Kiai Thohir Syarif. Oh, gitu. Berarti kan memang legalnya PCNU Kencong ini memang saran lah ya, saran dari Kiai Mahfud. Itu penjelasan dari Pak Misnari tadi. Yang waktu itu tahun 40 jadi wakil sekretaris ANO. Ansor Nahdlatul Ulama sebelum Ansor dan NU dibekukan ketika zaman Jepang. Berarti secara perkumpulan mungkin NU di Kencong itu sudah ada lebih awal. Sudah ada, sudah resmi tahun 37 itu. Bahkan di MWC-MWC-nya sudah ada, sudah terbentuk. Tapi secara legalnya lebih dulu Jember gitu. PCNU-nya, ya, PCNU-nya. Tapi NU-nya, hadirnya NU itu lebih dulu Kencong. Jadi hadirnya NU lebih dulu Kencong, tapi hadirnya PCNU-nya itu lebih dulu Jember. Itu menurut keterangan Pak Misnari. Pak Misnari. Ya, Pak Misnari itu. Pak Misnari itu orang Ponjen, namanya Ponjen. Ya memang kalau di Kencong itu spirit, kan saya juga dulu aktif di organisasi dan setiap ada acara kan biasanya kita ngundang anak-anak Jember untuk kita hadirkan di Kencong. Jadi kalau mereka teman-teman Jember itu kalau ke Kencong nggak bingung. Pokok kalau di Jember, kalau di Kencong, itu urusan makan selesai. Iso urip. Nah, urusan makan itu selesai. Kalau di Jember repot katanya mereka. Jadi kalau acara di Kencong itu sudah sampai turah-turah mangan nggak sampai luwe seperti itu. Ya berarti kan memang spiritnya memang berawal dari itu ya. Bahkan pengurus wilayah Ansor itu ketika ke Jember jujuknya ke rumah saya. Acara di Lumajang nyujuk ke rumah saya, acara di Jember juga nyujuk di rumah saya. Yang nginepnya daripada nginep di hotel ya, kan lebih baik nginep di rumahnya kan nggak bayar. Berarti dalam proses perjalanan sampai hari ini itu mungkin ketua Tanfidiahnya mungkin ada urut-urutannya mungkin atau ya. Kalau ketua Tanfidiah pertama tadi kan Kiai Jaini Dahlan ya. Kiai Jaini Dahlan, kemudian ada Kiai Thohir Syarif,
Terus Kiai Thohir Sarip itu lama, sampai sekitar tahun 1950 itu masih Kiai Thohir Sarip. Kemudian Kiai Hayi, Kiai Abdul Hayi, kemudian Kiai Basuki, seterusnya itu Kiai Basuki, Kiai Nasuha Hilal, Kedung Langkap, ya. Kemudian Kiai Suhada, kemudian Kiai Furqon, kemudian Kiai Wafir, baru Gus Gulam. Kalau suriahnya dimulai dari Kiai Solihi, kemudian Kiai Syarif, Kiai Abdul Kholik, terus Kiai Zauhari, terus pernah Kiai Maskur, terus Kiai Hayi, terus Kiai Sadid, terus Kiai Kharizat Gus Ya, baru sekarang Gus Laik. Oh memang anu ya, nggak ada jeda ya, maksudnya selalu ada pergantian ya. Cuma ada berhenti itu ketika zaman Jepang. Niku kenapa Jepang? Kenapa Jepang? Kan ketika Jepang datang, semua organisasi yang ada dibekukan. Oh memang gitu ya? Memang dibekukan, termasuk NU lah. Kiai-kiai NU itu ketika zaman Jepang kan baru bergabung kepada mendirikan Sabilillah, mendirikan Mujahidin, mendirikan laskar-laskar itu, termasuk para kiai-kiai juga banyak yang terlibat dalam kegiatan kelaskaran itu dalam rangka untuk perjuangan. Ya. Baru tahun 50 itu dihidupkan kembali ketika Belanda sudah mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka penuh. Karena tahun 45 kan November itu sudah kembali lagi kan Belanda. Sampai agresi 1, agresi 2 lah, baru tahun 49 menerima, tahun 50 baru NU diadakan konferensi, dan disitulah dipilih Kiai Haji Jawahari Jawawi untuk menjadi Rois Suriah PCNU Kencong. Gitu. Berarti memang PCNU Kencong juga bagian dari sejarah kemerdekaan, termasuk sejarah kemerdekaan, karena beberapa tokoh NU itu juga pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentara di Sibarusa ya, di Bekasi, Jawa Barat sana. Oh, yang masyarakat Indonesia yang dilatih oleh Jepang. Dilatih oleh Jepang itu ada beberapa juga yang dilatih di Banyuwangi. Setelah mengikuti pelatihan di Jawa Barat itu kan terus mengadakan pelatihan sendiri di Banyuwangi. Itu juga banyak tokoh-tokoh NU Kencong yang ikut terlibat di dalamnya. Bahkan setelah Indonesia Merdeka juga tetap menjadi tentara Indonesia. Itu ada beberapa orang. Ini untuk uniknya mungkin uniknya itu kan masyarakat di PCNU Kencong khususnya itu kan relatif sedikit ketimbang PCNU Jember. Mungkin hal-hal yang bisa membuat PCNU Kencong bisa sustain sampai hari ini, mungkin karena semakin kecil SDM maka makin kecil kesempatan orang lain untuk dijadikan ketua terus diurusi, dan ganok wonge kadang tiba-tiba kan gitu. Itu yang membuat tetap utuh sampai hari ini dan terus. Mungkin karena kecilnya itu ya, sehingga tetap kompak. Oh gitu ya. Mungkin ya. Kalau besar itu mungkin mau ngurusnya ke sana kan terlalu jauh, terlalu banyak yang diurus, mungkin ya nggak sempat akhirnya. Nah karena kecilnya itu sehingga kan dekat. Mau ke pusat pemerintahan NU kan di Kencong sini. Mau ke Buker ya hanya berapa kilo, hanya yang paling jauh hanya 15 kilo. Kumbulsari tidak terlalu jauh, Jombang, Gumumas apalagi. Mungkin karena dekat, acara malam, berangkat bermaghrib, bisa jam 9-10 selesai sudah pulang lagi. Coba bayangkan dengan Jember. Jember pusatnya di kota Jember. Mau ke Sumber Baru, PP-nya itu sudah berapa waktu? Apalagi ke Tempurjo. Nah, mungkin karena kecilnya itu, mungkin NU Kencong tetap kompak, tetap berjalan, bahkan tetap aktif sampai hari ini. Tidak ada, coba kita perhatikan hari Minggu, hari Ahad ya. Itu tidak ada satupun organisasi yang mengadakan acara. Pasti ada acara di hari itu. Pasti setiap hari Minggu salipan sama Fatayat Muslimat. Fatayat Muslimat, Ibnu Ansor itu di hari itu pasti ada kegiatan. Dulu pernah acara rutinan Selasa Kliwon. Itu ada usulan-usulan agar di hari Minggu karena hari libur banyak. Malah gak jalan.
Oh. Kenapa? Begitu hari Minggu sosok Kliwon, nah ini sudah punya jadwal di acara di Fatayat. Ya ingin menghidupkan Bandung masing-masing. Itu. Sehingga malah akhirnya kembali lagi ke sosok Kliwon. Oh. Itu pernah terjadi itu. Sosok Kliwon itu rutinan setiap NO kan? Setiap 48 hari itu. Oh, iya. Itu. Dulu pernah diubah ke hari Minggu, anak usulan-usulan yang mungkin orang para guru yang di madrasah, di SD, SMP itu mintanya hari Minggu karena libur. Begitu dipindah dari libur dari Minggu, banyak dari Bandung-Bandung itu yang mengatakan acara di hari itu. Sehingga dikembalikan lagi sosok Kliwon. Sengaja pancet ya, pancet aja itu sangat unik kan? Iya, uniknya di sini. Ya, jadi kemarin itu saya lihat ada buku dan penulisnya juga Bapak sendiri, Abdul Rohim. Nah itu gimana proses kenapa kok mempunyai tujuan membuat buku dan prosesnya di buku tersebut? Sebenarnya niatan membuat buku, menulis buku itu sudah lama. Dulu sekitar awal-awal tahun 2000 itu PCNU Kencong sudah membentuk tim penulisan sejarah NU. Waktu itu ketuanya Pak Humaydi, ada saya dan ada Khairul Hadi. Kebetulan semuanya sarjana sejarah ya. Tapi sampai berapa tahun ya cuma terbentuk saja. Nah kemudian kepengurusan Gus Gulam itu akhir pengurusan periode pertama itu membentuk lagi tim penulisan buku sejarah NU. Itu juga saling gak begitu jalan kompak karena sama-sama sibuk ya. Sehingga saya open sendiri catatan-catatan saya sejak awal itu sudah saya kumpulkan kembali sambil pinjam catatan-catatan yang ada di Museum Bumi Puger itu. Kemudian saya susun, saya sebar kepada pengurus-pengurus yang lain. Nah, jadi saya tik, saya copy, saya print, saya sebarkan kepada pengurus yang lain. Alhamdulillah yang saya sebar itu kembali tetap dalam tulisan yang sama. Gak ada perubahan, gak ada perubahan, gak ada revisi, gak ada masukan dan sebagainya. Akhirnya ya terus langsung ya saya cetak gitu aja. Saya cetak tetap dalam bentuk tim misalnya. Cuma saya tulis nama saya sendiri karena semuanya yang nulis itu saya dengan masukan-masukan dari yang lain. Sehingga kita itu berharap catatan-catatan itu tidak hilang. Pengalaman sejarah itu tidak hilang sehingga para generasi muda, generasi penerus di NU itu tahu. Minimal kita bisa mengirim Fatihah kepada beliau. Karena itu yang penting. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, siapa berdirinya, siapa yang mendirikan, pengurusnya siapa saja, kita kan nggak tahu, nggak mendoakan kepada beliau. Padahal barokahnya beliau mendirikan NU di sini dulu itu kita rasakan sekarang. Kalau kita tidak mendoakan kan ya kenemenen kan gitu. Makanya saya tulis buku lengkap dengan nama-namanya, nama-nama pendiri dan pengurus-pengurusnya. Ketika kita berdoa, bertawasul dan kirim Fatihah kan menyebut namanya langsung. Ya, memang dengan adanya buku tersebut bisa menjadi ya mungkin nanti ada penelitian bisa menjadi referensi, terus bagi muda-muda juga bisa membaca. Kan Agus Sunyoto kan juga menginisiasi menulis sejarah Atlas Wali Songo yang gitu. Katanya fiktif kan. Ternyata ketika dibuat metode penelitian yang sesuai dengan akademik ya jadi bagus, diterima oleh banyak orang. Memang di PCNU Kencong ini membuat saya pribadi itu, meskipun ayah saya itu juga menjadi kepengurusan NU dulu, terus jadi Ansor dan NU terakhir, dan saya nggak pernah ikut di dunia NU waktu itu, SMP SMA lah. Jadi baru masuk ke kampus ini di Stefas dulu, akhirnya mengenal NU. Ya pada saat itu tahu arah saya itu sholatnya siapa, terus pemikirannya siapa, terus dan banyak hal ilmu yang bisa saya terapkan. Nah dari hal-hal tersebut mungkin dari proses perjalannya Bapak Rohim ini, mulai dari kepengurusan awal kali masuk NU sampai hari ini, mungkin ada kesan-kesannya. Ya terima kasih. Kesan yang mendalam itu ya, saya di NU waktu di Ansor itu pernah dikeroyok orang.
Oh gitu. Roy orang karena dia NO itu kan harus amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena ma'ruf nahi mungkar bagi anak-anak muda Ansor, anak muda NO itu pokoknya gepuk sik urusan buri. Ya. Itu sangat terkesan. Itu tahun 2001 itu saya pernah seperti itu. Nah, kalau pesannya pada generasi muda, tolonglah setiap kegiatan itu dicatat. Sekecil apapun di kepengurusan NU diperingati. Contohnya kok hari NU itu lahir kan tanggal Januari, nanti akhir juga diperingati sebagai hari lahir. Ya selamatan kecil-kecilan nggak masalah lah. Untuk mengingat dan mengenang baik melalui hijriah maupun miladiahnya. Sekecil apapun kegiatan keagamaan generasi muda itu mudah juga diperingati. Karena sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai aswaja ahlussunnah wal jamaah dan untuk melestarikannya. Karena kadang-kadang kalau sudah pemikiran agresif itu ketika mahasiswa kan yang bukan pemikiran NU yang dipakai, ada pemikiran kiri dan sebagainya. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran yang diamalkan oleh generasi NU itu dihilangkan sementara atau selamanya. Nah, makanya itu sangat penting, sekecil apapun itu diperingati. Negara juga begitu. Hari ABRI, ya, hari tentara TNI, ya kita ikut-ikutan memperingati lah. Walaupun kemudian satu orang tentara Babinsa namanya di tingkat ranting memperingati hari TNI dalam bentuk tahlilan yang ada di lingkup kegiatan itu. Itu hari pahlawan. Nanti apalagi kalau 22 Oktober hari santri itu harus dibesarkan sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan santri dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja dimerdekakan pada tahun 45 ini kan udah dekat ini hari santri ini. Jadi hari santri ini mungkin ada pandangan kegiatan apa yang paling cocok mungkin, atau lomba atau apa yang mungkin ada di dulu zaman pengen ngadakan hari ini kok. Ya saya itu kepingin itu di Ansor, selalu Ansor ya, karena mantan ketua Ansor. Terus Bumi itu mengadakan kegiatan umpamanya kan kita lagu kebangsaan NU itu kan Yalal Waton. Cobalah sekali-kali mengadakan lomba paduan suara lagu-lagu Yalal Waton dengan menampilkan murid-murid dari sekolah-sekolah Ma'arif diikutkan, yang mengatakan Les Bumi kerjasama dengan Ma'arif, itu akan langsung Les Bumi itu langsung dikenal sampai ke tingkat pelajar. Karena selama ini kan Les Bumi hanya komunitas yang itu yang tahu. Faktanya kita nggak tahu loh ya, apa Les Bumi, nggak tahu. Tapi ketika mengadakan lomba yang melibatkan murid saja, walaupun tidak harus kumpul di sini, umpamanya kini video dan sebagainya, nanti baru finalnya di sini, itu akan dikenang oleh anak-anak atau pelajar yang ada di wilayah Kencong, tahu Les Bumi itu lembaga seni budaya Muslimin Indonesia yang dulu pernah gelut dengan Lekra. Waduh. Nah, kan itu dah. Ini. Lekra, lembaga kesenian rakyatnya PKI, bersaing pada tahun itu. Sehingga tahu perjuangannya. NU itu dana perjuangan lewat tahlilan dan sebagainya, juga lewat seni. Nah, itu perlu dikenalkan. Maka lomba-lomba seperti itu sangat bagus. Apalagi hari santri ini lomba paduan suara lagu Yalal Waton atau lagu hari santri itu sangat cocok. Ya, baik teman-teman, sahabat-sahabat Les Bumi se-Indonesia Raya. Di kesempatan kali ini kita sudah mendengar dan disampaikan oleh Bapak Abdul Rohim tentang sejarah berdirinya NU Kencong, keunikannya, dan proses dari ketua ke ketua Tanfidiah dan proses ribetnya menjadikan Nahdlatul Ulama Kencong ini bisa eksis sampai hari ini. Dari saya kurang nah, sampean ini closing, tetap ngobrol berdua, tetap ngobrol. Oh gitu. Kayak nanti biasanya nutup. Oh. Ya, sekarang sih apa? Nganu ya, apa? Tentang pengurusan apa? Karena tiap over ya. Karena tiap over 12 aja. Enak. Jadi narasumber.
narasumber sejarah NU. NU kencang. Nah, ngene iki sampean ana kurikulum vitae dhisik.